Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi sahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Shadaqallahul azim. Sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat kembali bersama di dalam kajian membina rumah tangga sakinah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat, ampunan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang diberikan karunia berupa keluarga yang sakinah, yang insya Allah bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Salam dan sholawat senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umat Rasulullah hingga akhir zaman. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita insya Allah pada malam hari ini adalah kesabaran di dalam rumah tangga. Sahabat sekalian, memang rumah tangga ini adalah sarana kita ya untuk melatih kesabaran. Ya, kita tahu bahwa rumah tangga, berkeluarga adalah ibadah terlama ya di dalam kehidupan kita. Kalau sholat kita mungkin melaksanakannya 5-10 menit. Ya, kalau kita saum ya kita mungkin melaksanakannya dari terbit fajar sampai sebelum terbenam matahari ya. Kemudian kalau ibadah haji mungkin kita lakukan sekitar 6 hari ya. Tetapi kalau menikah itu adalah ibadah yang kita lakukan bertahun-tahun ya. Seandainya kita menikah di usia 25 tahun, kemudian kita berpisah dengan istri kita katakanlah setelah maut menjemput ya. Ya, jadi tidak bercerai di tengah jalan sampai maut menjemput. Ya, berarti misalkan kita meninggal di usia 60 tahun, berarti kita 35 tahun bersama dengan pasangan kita. Tentu membina rumah tangga yang begitu panjang ini ya, ibadah yang begitu lama ini membutuhkan kesabaran yang sangat kuat ya dari kedua belah pihak, baik itu dari suami maupun istri. Maka malam hari ini materi ini menjadi sangat penting sekali ya untuk kita pelajari, kita renungkan, ya kita dalami, dan kalau bisa kita laksanakan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 19, wa asiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Quran surah An-Nisa ayat 19. Ya, tentu di dalam diri pasangan kita, apakah itu suami atau istri kita, ada hal-hal yang kita senangi dan ada juga hal-hal yang tidak kita senangi. Maka terhadap hal-hal yang kita senangi, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terhadap hal-hal yang tidak kita senangi, maka kita bersabar ya atas hal-hal tersebut. Dan ini semuanya adalah ladang amal bagi kita. Ya, bisa jadi kita membenci sesuatu
ya tetapi disebutkan di dalam Quran surah An-Nisa ayat 19 ini, ya karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Biar bagaimanapun bagi seorang mukmin sejati, orang-orang beriman, ya, kehidupan ini semuanya adalah sepenuhnya ladang pahala baginya. Ya, ketika dia menyikapi kehidupan ini dengan dewasa, menyikapi kehidupan ini dengan kesabaran, maka insya Allah tidak ada hal sia-sia yang dia alami dalam kehidupan ini. Semua bentuk ujian, semua bentuk masalah yang dihadapinya di dalam rumah tangga, maka insya Allah akan dihadapinya ya dengan tenang, ya kemudian akan dihadapinya dengan penuh kesabaran. Maka sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini fokus kita adalah ya bagaimana kita bisa membangun kesabaran dalam rumah tangga ini dengan sebaik-baiknya. Ketika kita mampu bersabar di dalam rumah tangga ini, maka insya Allah kesakinahan itu bisa kita raih. Dengan kesabaran, maka insya Allah kita bisa menciptakan suatu pernikahan yang bisa bertahan dalam jangka panjang. Ya, sering dikatakan bahwa generasi dulu lebih hebat di dalam menjaga kerukunan rumah tangga. Ya, mereka bisa menikah 30, 40 tahun, 50 tahun ya tanpa mengalami suatu masalah yang berarti, ya. Dan generasi sekarang dipandang ya adalah generasi yang ya sangat mudah sekali untuk berpisah, ya sangat mudah sekali untuk bercerai ya dan menghancurkan rumah tangganya ya bahkan hanya dalam waktu singkat ya, ada yang baru 6 bulan, ada yang baru 1 tahun, ada yang baru 2 tahun, seperti itu sudah berpisah ya. Nah, apa rahasia-rahasia untuk meraih keluarga sakinah yang bisa bertahan dalam jangka panjang? Ya tentu salah satunya adalah poin penting yang dibahas malam hari ini ya, yaitu adalah kesabaran ya. Dengan kesabaran itulah kita bisa membina rumah tangga dalam waktu yang lama seperti itu. Dan beruntunglah ya di antara kita semua jika mendapatkan pasangan yang juga bersama-sama ya memperkuat kesabaran-kesabaran pribadinya ya untuk supaya bisa mengarungi bahtera rumah tangga ini bersama-sama dalam jangka panjang. Ya. Baik, sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama yang akan kita bahas berkaitan dengan kesabaran ini ya. Sebelum kita masuk ke ujian kesabaran itu sendiri, maka ketika kita mendapatkan suatu kelebihan, ya kebaikan di dalam diri pasangan kita, maka pujilah kebaikan-kebaikan pasangan kita tersebut. Ya, kita tidak boleh menutup mata ya terhadap kebaikan-kebaikan dari pasangan kita. Kebaikan-kebaikan dari pasangan kita ini menciptakan keseimbangan. Ya, di saat apa? Di saat kita begitu emosi, di saat kita begitu negatif, dan melihat bahwa kekurangan yang ada pada diri pasangan kita itu seolah-olah menutupi semua kebaikan-kebaikannya. Ya, karena itu dengan memuji kebaikan-kebaikan pasangan kita, ya maka insya Allah ini akan membuat seimbang penilaian kita. Kita bisa lebih objektif. Ya, ketika kita katakanlah bisa menemukan 3 kelemahan dari pasangan kita, maka insya Allah kita juga bisa menemukan 3 kelebihan dari pasangan kita. Ya, dan ini adalah suatu perkara yang betul-betul harus kita lakukan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Jika kita mendapati suami atau istri melakukan kebaikan kepada kita, misalkan dia bersedia mendengarkan kita, kebutuhan kita, kemudian memberikan nafkah dengan baik, gitu ya, kebutuhan-kebutuhan batin kita dengan baik, kemudian melayani kita dengan sepenuh hatinya, gitu ya, maka pujilah mereka ya dengan baik dan doakan. Ya, ucapkan kalimat misalkan seperti ini, semoga Allah memberkahimu, barakallah, ya, dan membalas semua kebaikan-kebaikanmu. Gitu. Jadi dengan adanya kebaikan, pujian terhadap kebaikan-kebaikan ini, maka insya Allah pasangan kita akan merasa bahwa mereka dihargai. Ya. Bukan kita menafikan keikhlasan di dalam rumah tangga itu. Ya kamu kan harus ikhlas. Kalau kamu sudah melayani aku, itu kan berarti ya kamu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan berharap ujian dong dari aku gitu kan. Ya itu kita boleh-boleh saja mungkin mengatakan seperti itu, tapi biar bagaimanapun di dalam hubungan antar manusia ya, pengakuan, penghargaan itu adalah suatu hal yang sangat penting. Ya, biasanya 3 tahun pertama menikah, pasangan-pasangan itu sangat menghargai apa yang dilakukan oleh suami atau istrinya, tetapi setelah 3 tahun ke sana, biasanya semua yang dilakukan oleh pasangan itu dianggap biasa saja. Ya, memberikan nafkah ya kepada istri dianggap adalah hal biasa bagi istri. Ini kan memang tanggung jawabnya.
tidak ada ucapan terima kasihnya, tidak ada penghargaannya. Kemudian ketika seorang suami dilayani oleh istrinya, ya dibuatkan sarapan, dibuatkan minum yang hangat di pagi hari gitu ya, kemudian disiapkan pakaiannya untuk bekerja dan sebagainya, itu dianggap biasa saja. Tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada penghargaan. Ini adalah hal yang tidak boleh dalam rumah tangga kita. Ya, semua aktivitas yang kita anggap positif, semua bentuk pelayanan kebaikan yang kita anggap positif itu harus diberikan penghargaan. Maka pujilah kebaikan-kebaikan pasangan kita. Ini membantu kita untuk melihat dia secara utuh. Jadi jangan sampai nanti pas kita melihat kekurangannya seolah-olah yang ada pada diri pasangan kita itu hanya kekurangannya saja. Ini akan menyulitkan kita untuk bersabar. Tapi kalau kita bisa melihat kebaikan-kebaikannya yang lain, maka insya Allah ini akan menjadi penyeimbang. Ya, ketika kita nanti emosi atau berpikir negatif tentang pasangan kita. Ya, dan kalau perlu, ya kita melakukan pujian kepada pasangan kita, suami atau istri itu, lakukan di hadapan anak-anak. Ya, jadi misalkan, tuh lihat umi kalian tuh pinter masak, masakannya enak. Ya, karena melihat ibunya dihargai oleh suaminya gitu ya, oleh ayahnya, maka anak-anak akan semakin hormat ya, semakin menghargai kedua orang tuanya. Tetapi kalau mereka melihat ayah ibunya selalu bersih tegang gitu ya, kemudian di antara mereka tidak ada istilahnya penghargaan, apresiasi satu sama lain, tidak menunjukkan kasih sayang satu sama lain, maka anak-anak juga ya akan menunjukkan rasa tidak hormat dan tidak respect kepada orang tuanya. Apalagi kalau setiap saat yang dipertontonkan adalah pertengkaran, konflik, dan sebagainya. Jadi sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, temukan gitu ya kelebihan-kelebihan dari pasangan kita, lalu pujilah mereka agar kelebihan-kelebihan itu semakin hari semakin menguat. Ya, sambil menangani kelemahan-kelemahannya secara sabar, ya maka kelebihan-kelebihannya pun harus kita kuatkan. Seringkali kita hanya bereaksi melihat kelemahan orang. Ya, seringkali kita hanya fokus pada kelemahan orang, sehingga menutup mata kita akan kelebihan-kelebihannya yang lain. Ya, sehingga di dalam penilaian kita nampak sangat subjektif sekali. Ya, satu kesalahan menutupi semua kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan oleh pasangan kita. Ya, ini menyulitkan kita untuk bersabar. Ya, jadi salah satu kunci kesabaran adalah bisa melihat pasangan kita secara objektif. Ya, di dalam katakanlah program-program pengembangan kepemimpinan yang saya laksanakan di organisasi-organisasi, di perusahaan-perusahaan, sulit bagi saya kalau seandainya kita hanya menggarap kelemahan atau hanya melihat kelemahan-kelemahan dari para pemimpin yang kita kembangkan. Misalkan si A kelemahannya ini, si B kelemahannya itu gitu ya. Kalau hanya fokus pada kelemahannya saja dan tidak mengasah kelebihan-kelebihannya, ya kita akan habis energi hanya untuk ngurusin kelemahan dari orang-orang gitu ya. Padahal di dalam suatu proses pengembangan orang lain, maka kita harus peduli pada kedua-duanya ya. Kelebihannya kita asah agar semakin menguat, kemudian sambil jalan kita menangani kelemahannya. Jadi jangan hanya fokus pada kelemahan. Ini akan membuat kita tidak objektif di dalam menilai pasangan hidup kita ya. Jadi ya kalau kita bisa melihat gitu ya dengan mata kepala kita dan juga mata hati kita, maka insya Allah secara jujur kita katakan, oh iya, dia memang punya dua kekurangan mendasar gitu ya, yang membuat kita kecewa gitu ya. Tetapi dia juga punya ya hampir 8 kelebihan atau 7 kelebihan atau bahkan 10 kelebihan yang bisa menutupi segala kekurangan pasangan hidup saya ini. Gitu ya. Jadi memang memuji kebaikan-kebaikan pasangan kita akan memunculkan kebaikan itu menjadi lebih kuat lagi ya, dan menjadi penyeimbang saat kita bertemu dengan keburukan-keburukan dari sikap-sikapnya ya. Demikian sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian poin kedua yang ingin saya bahas adalah bersabarlah terhadap sikap-sikapnya ya. Jadi suami atau istri ini kan manusia biasa ya, yang punya kekurangan dalam sikap-sikapnya. Maka bersabarlah saat menghadapi sikapnya yang tidak sesuai harapan ya. Misalkan ya seorang suami dia lelah bekerja seharian, sampai di rumah ya bukannya senyum yang didapatkan gitu ya, tetapi justru malah wajah masam misalkan ya, atau pertanyaan-pertanyaan ketus yang disampaikan oleh istrinya kepada dirinya, menyelidik, menginvestigasi seperti tidak percaya kepada suaminya. Barangkali kalau
suaminya tidak bersabar terhadap sikap-sikap istri ini, dia mungkin akan marah, ya, mungkin akan ini. Tetapi seandainya kita bisa bersabar melihat sikap-sikap ini dan merasakan bahwa ya bukan kita aja yang lelah, istri kita juga lelah di rumah, gitu ya. Banyak urusan yang tidak pernah selesai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, maka apalagi mengurus anak-anak kecil gitu ya yang sangat melelahkan, mengurus rumah dan sebagainya. Ya, maka kita di sini ketika bisa bersabar menghadapi sikap-sikapnya yang tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan kita, maka insya Allah ini akan membantu kita untuk bersabar. Ya, siapa yang mampu bersabar dalam menghadapi sikap-sikap dari orang yang ada di sekelilingnya, maka Allah Ta'ala akan berikan pahala dan kebaikan yang banyak baginya. Ya, kita tahu bahwa tidak mungkin gitu ya orang itu selalu di dalam kondisi sempurna, ya, dalam kondisi perfect gitu ya. Jadi dia selalu ya di dalam apa ya disebutnya mungkin peak performer ya, dalam keadaan sebagai seorang yang uh, dalam kondisi prima 100% gitu ya, selalu siap di dalam melayani kita. Karena manusia ini kan memiliki perasaan yang naik turun, semangat yang juga naik turun gitu ya, mood yang juga naik turun, sangat bergantung pada suasana hati dan kejiwaannya gitu ya. Kemudian juga seorang manusia itu bisa lelah ya, bisa capek seperti itu dan bisa sangat emosional ya ketika membutuhkan perhatian-perhatian lebih dari orang lain. Nah, ini ketika menghadapi sikap-sikap yang menurut kita, oh ini kenapa jadi begini gitu ya, kenapa yang tadinya bagus, yang tadinya sangat lembut, sangat ramah gitu ya, sangat manis di dalam melayani, penuh dengan kasih sayang dan kehangatan, tiba-tiba dalam satu hari bisa berubah menjadi ketus, bermuka masam, kemudian tidak melayani dengan sepenuh hati dan sebagainya gitu ya. Maka kalau kita nggak punya kemakluman terhadap kondisi-kondisi manusiawi ini yang bersifat natural ini, oh susah kita. Ya, seperti itu. Karena pasangan hidup kita ini bukan seperti orang yang bekerja di mana misalkan ya, di perbankan misalkan ya, seorang customer service atau seorang teller yang dalam waktu 8 jam full gitu ya, dia betul-betul harus berusaha stabil ya, maksimal di dalam melayani pelanggan-pelanggan atau nasabah-nasabah bank. Ya, maka dia harus terus menjaga performanya dalam performa terbaik terus gitu ya. Ya, kalau kita kan 24 jam bersama pasangan hidup kita, ya, 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, 365 hari dalam setahun gitu ya. Dan bersama-sama bertahun-tahun gitu ya. Ada saatnya pasangan kita lelah, ada saatnya pasangan kita males ngomong, ada saatnya pasangan kita dalam keadaan nggak siap mendengarkan kita, memahami kebutuhan-kebutuhan kita. Ada saatnya dia sedang tertekan di kantor, suami kita tertekan di kantor. Ini kita harus bersabar dengan sikap-sikapnya ya, dengan berpikir begini, misalkan oh nanti juga dia akan normal lagi gitu, nanti juga dia akan baik lagi seperti biasa gitu ya. Ini mungkin lagi ada tekanan atau lagi ada sesuatu yang dipikirkan, maka dengan berhusnuzon, berbaik sangka, maka kita insya Allah bisa bersabar dalam menghadapi sikap-sikapnya ya, seperti itu. Kecuali memang ada sikap yang kita lihat konsisten ya, suatu sikap yang kezoliman, yang kekejaman atau keburukan yang konsisten, dia selalu melakukan itu terus-menerus kepada kita gitu. Memang ini suatu kasus yang ekstra ya, membutuhkan kesabaran yang lebih. Insya Allah nanti mungkin dalam diskusi dan tanya jawab kita bahas secara lebih mendalam kalau seandainya pasangan kita terus melakukan keburukan-keburukan seolah-olah itu sudah menjadi karakternya itu bagaimana gitu ya. Nah, ini memang butuh penanganan khusus ya, butuh treatment khusus ya, dan respon kita sebagai pasangan itu memang harus tepat ya. Jadi betul-betul harus melakukan yang terbaik ya agar bisa mengantisipasi semua problem-problem yang mungkin kalau sudah menjadi suatu habit atau suatu kebiasaan dari karakter pasangan kita ini terus ya, secara sengaja maupun tidak sengaja terus menyakiti kita dari waktu ke waktu. Nah, ini memang butuh penanganan khusus ya, seperti itu ya. Jadi Pak, secara umum bersabar terhadap sikap-sikapnya akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya dimaklum lah, ya dimaklum aja gitu, seperti itu. Ya dimaklumi. Gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, poin penting juga yang ingin saya bahas mengenai kesabaran ini adalah bagaimana kita memang harus senantiasa siap untuk memaafkan pasangan. Ya, nah ini nggak semua orang bisa. Ya, punya kemurahan hati, kebesaran jiwa untuk memaafkan orang ini nggak mudah memang. Ya, tapi ya sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu semua orang
ingin dimaafkan gitu ya saat mereka melakukan kesalahan, termasuk kita sendiri, ya. Dan memaafkan ini, ya, pengalaman kita saat memaafkan orang lain, itu memang akan menghadirkan ketenangan dan menenteramkan hati kita, ya, menghapus masalah yang ada, kemudian menenteramkan hati kita, ya, karena orang yang tidak mudah memaafkan ini, ya, akan gelisah dia, ya, akan sulit untuk tidur dengan nyenyak gitu, karena selalu ada di dalam pikirannya itu beban-beban perasaan kesal, perasaan tidak suka, perasaan benci gitu ya kepada orang yang menyakitinya, ya, kepada orang-orang yang berbuat salah kepada dirinya. Gitu. Ya, jadi memang memaafkan orang, memaklumi kesalahan mereka, yang namanya manusia kan tidak seperti malaikat. Kalau malaikat kan selalu menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin malaikat berbuat salah. Dia selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Tapi kalau manusia kan turun naik. Kalau manusia itu nggak bisa tetap stabil, ya. Kalau manusia itu nggak bisa on the track selalu gitu ya. Ada saat-saatnya mereka lelah, ada saat-saatnya mereka tadi gitu ya, dalam kondisi-kondisi yang tidak ideal. Ya, sehingga kita memang perlu untuk memaklumi dan memahami, ya, dan memaafkan mereka. Ya, dan kalau seandainya mereka apalagi sudah minta maaf, menyadari kekeliruannya, itu harus dimaafkan. Ya, seperti itu. Allah Subhanahu wa taala saja Maha Pengampun gitu. Ya, masa kita tidak bisa memaafkan? Gitu ya. Meskipun memang ya ada catatan khusus. Ya, ada beberapa kesalahan-kesalahan yang memang sangat berat sekali ya untuk dimaafkan, seperti bentuk-bentuk pengkhianatan, perselingkuhan. Ini memang menjadi hal yang sangat berat sekali ya, apalagi bagi para wanita gitu ya. Ya sama sih, laki-laki juga kalau dikhianati juga pasti akan berat sekali untuk menerima hal-hal seperti itu gitu ya. Yaitu terpulang dikembalikan kepada masing-masing gitu ya. Ya tentu memaafkan ini banyak keutamaan-keutamaannya. Ya, Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 237, wa anta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Jadi orang-orang yang bertakwa itu sukanya memaafkan. Ya, dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Ya, sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Ya, Quran surah Al-Baqarah ayat 237. Ya, jadi selama kita itu sesama mukmin, ya, mukmin dan mukminah gitu ya, orang-orang beriman laki-laki dan perempuan, apalagi diikat dalam satu pernikahan rumah tangga gitu ya. Maka yang namanya saling memaafkan ini harus kuat di dalam rumah tangga itu. Ya, jadi tidak ada konflik yang tidak bisa kita selesaikan ya selama orang yang bersalah siap untuk mengakui kesalahannya, ya, dan orang yang dimintai maaf siap untuk memaafkan. Ya, jadi konflik nggak selesai kalau nggak ada ini. Ya, jadi kalau misalkan kita berkonflik dengan pasangan hidup kita, dengan suami atau istri, ya kita tafakuri gitu ya, kita evaluasi diri, muhasabah. Ini yang sebetulnya yang paling salah dalam persoalan ini siapa? Ya, saya atau dia gitu ya. Ya, dan lebih baik lagi kalau saya pribadi nih ya, meskipun saya benar gitu ya di dalam suatu konflik atau suatu hal pertengkaran yang terjadi antara suami istri gitu ya, saya anggap bahwa misalkan pasangan saya salah seperti itu, tetapi setidaknya dalam pertengkaran yang terjadi kemarin malam misalkan gitu ya, saya juga mengeluarkan kata-kata yang membuat dia sakit hati gitu ya, yang membuat dia misalkan tidak terima gitu ya, saya menyampaikan hal itu, maka di pagi harinya gitu ya, saya meskipun benar, saya juga akan meminta maaf atas kata-kata yang diucapkan gitu ya, seperti itu. Ya, kemudian insya Allah ketika kita memulai, meskipun kita merasa benar, ketika kita memulai meminta maaf duluan, maka insya Allah pasangan hidup kita juga langsung gitu ya, meminta maaf gitu ya. Ya apalagi kalau seandainya ya yang pihak yang bersalah itu mengakui kesalahannya dengan cepat, ya itu lebih baik lagi ya. Memang kalau suami istri yang sudah cerdas emosinya gitu ya, misalkan seorang istri mengatakan suatu hal, ketika dia mengatakan suatu hal itu, langsung dia lihat roman wajah dari suaminya marah gitu ya, tidak terima dengan apa yang disampaikan istrinya tadi. Ketika istrinya melihat itu, dia langsung bilang, kamu marah ya, kamu tersinggung ya dengan kata-kataku barusan, maafin ya gitu ya. Kemudian suaminya langsung bilang, iya nggak apa-apa gitu ya, seperti itu. Nah, langsung dimaafkan dengan cepat. Nah itu suami istri yang cerdas. Kadang-kadang kan ketika misalkan istri ngomong salah gitu ya,
suaminya emosi, diem gitu ya, diem. Melihat suaminya emosi, apalagi membalas, mengeluarkan kata-kata yang jauh lebih pedas, jauh lebih keras gitu ya, daripada yang diucapkan oleh istrinya tadi. Maka dengan balasan ini, akhirnya mereka bersih tegang ya. Nah ketika bersih tegang, dua-duanya merasa benar dua-duanya. Nah ketika misalkan merasa benar dua-duanya, ya akhirnya terjadilah gitu ya, 1 hari, 2 hari, 3 hari, ya tidak ada kata maaf dari keduanya, egois ya, dua-duanya, ya sudah selesai. Ya, jadi memang orang yang tidak cerdas emosi itu kalau mereka sedang berkonflik lama banget selesainya. Gitu ya. Pasangan-pasangan yang emosinya cerdas ya paling lama sejam lah dia bertengkar gitu ya, bersih tegang gitu. Setelah itu biasa lagi gitu ya, seperti itu. Ya, apalagi kalau saya sih selalu salah satu cara yang saya gunakan untuk bagaimana membangun ketenangan dan emosi di dalam menghadapi pasangan hidup kita, saya selalu menggunakan saya menikahi istri ini bukan untuk menjadi musuh saya, untuk menjadi lawan tanding saya, untuk menjadi lawan tempur atau peperangan saya, bukan. Musuh saya yang sejati adalah Zionis laknatullah, Israel laknatullah, bukan istri saya gitu, ya. Gitu. Dengan istri sih saya harusnya saling berkasih sayang, bukan bertengkar dan bukan berperang dengan dirinya gitu ya. Jadi saya di dalam hidup ini selalu mengatakan terhadap diri saya sendiri, ya siapa kawan saya, ya siapa sahabat saya, siapa orang yang saya cintai, dan siapa musuh saya, itu harus jelas dalam hidup ini. Ya, orang yang saya cintai berarti istri saya, keluarga saya, ibu saya, adik dan kakak, adik-adik saya, itu yang saya cintai. Ya kalau saya bertengkar dengan mereka nggak boleh lama-lama gitu, harus cepat berdamai gitu ya, seperti itu. Ya jangan sampai 3 Idul Fitri masih mendendam kan begitu. Ya, nah kalau terhadap musuh-musuh Islam, orang-orang yang selalu berusaha menghancurkan agama ini, ya itulah musuh-musuh sejati kita. Ya, kepada mereka lah kita harusnya bermusuhan, kepada mereka lah kita harus barok, berlepas diri. Jangan menunjukkan wala, loyalitas kepada mereka. Jadi itu terus yang saya ulang-ulang di dalam hati saya gitu. Maka ketika kita bertengkar dengan pasangan hidup kita, ya udah nggak usah lama-lama. Ini bukan musuh kita. Ya, ini bukan musuh kita, ini adalah teman hidup kita, bayangkan gitu ya. Seperti itu. Jadi harus begitu gitu. Jadi mudahlah untuk memaafkan, mudahlah untuk meminta maaf ya, seperti itu. Ini cara untuk bersabar di dalam kehidupan rumah tangga. Ya, kemudian poin berikutnya yang juga ingin saya bahas dalam kesempatan kali ini ya. Seandainya lah gitu ya, kita merasa dizolimi ya oleh pasangan hidup kita, apakah itu oleh suami ataupun oleh istri. Ya, maka ingatlah satu hal ini ya, bahwa Nabi Yusuf alaihi salam saja itu bisa memaafkan saudara-saudaranya yang sudah mencampakkan dia, meninggalkan dia di sumur gelap seorang diri waktu kecil. Bayangkan itu, ya. Karena cemburu dengan kasih sayang ayahnya kepada Nabi Yusuf alaihissalam, ya sebagai si bungsu gitu ya, kakak-kakaknya mendengki semua. Ya, bayangkan adiknya dicemplungin ke sumur, ditinggal seorang diri gitu ya, nggak ada siapa-siapa, pergi aja. Kemudian disampaikan kepada ayah mereka bahwa Nabi Yusuf hilang gitu, ya dimakan, diterjang binatang buas, ini bajunya robek-robek, luka-luka gitu ya. Padahal semua itu dusta gitu. Bayangkan ya. Setelah Nabi Yusuf jadi raja di Mesir, ya pertama beliau jadi bendahara dulu, ya kemudian menjadi raja di Mesir. Ketika kakaknya datang gitu ya, dan kaget gitu bahwa ternyata itu adalah adiknya, ya menjadi pemimpin di Mesir gitu, kemudian meminta maaf atas apa yang mereka lakukan. Nabi Yusuf dengan mudahnya memaafkan saudara-saudaranya, ya seperti itu. Nah, sampai segimana sih kezoliman istri atau suami kita itu? Apakah seperti saudara-saudara Nabi Yusuf itu gitu ya, sampai segitunya gitu ya? Ya tentu tidak gitu ya, mungkin nggak sampai segitunya. Meskipun tentu ada juga gitu. Ya ada orang yang ketika mereka di pengadilan agama gitu ya, mengurus perceraian gitu ya, begitu putus kata cerai, keluar surat cerainya, dia langsung sujud syukur. Dia langsung sujud syukur, alhamdulillah ya Allah, aku bisa lepas dari si zolim itu. Waduh, sampai seperti itu ada ya. Ini bukan negeri dongeng, memang banyak orang-orang di dalam pernikahan itu bagaikan neraka dunia. Ya, tidak kuat sekali di situ dia. Ya, maka dia mentalak istrinya atau mungkin menggugat cerai suaminya, bisa seperti itu. Ya, jadi memang ada rumah tangga yang bagaikan api yang bergejolak seperti itu, berantem terus setiap saat, setiap detik ya. Paling lama mungkin damai itu 24 jam. Setelah 24 jam langsung konflik lagi. Setiap berkomunikasi konflik lagi. Jadi seolah-olah tidak tersambung gitu ya hati mereka satu sama lain. Ada memang.
Ya, seperti itu. Tetapi yang lebih baik lagi ya, memang harusnya kita bisa saling memaafkan ya. Allah SWT berfirman dalam Quran surah An-Nur ya, ayat 22 ya, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Nah, ini memang nggak mudah ya, memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu ya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita harus ingat bahwa semua masalah interaksi, masalah muamalah yang tidak selesai di dunia, ini akan diselesaikan di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita banyak masalah-masalah dengan orang-orang di dunia ini nggak selesai gitu ya, belum sempat minta maaf, belum sempat menyelesaikan konflik, masih bermasalah ya, wafat dalam keadaan satu sama lain kecewa, benci satu sama lain, maka nanti di hadapan Allah ini akan disidangin. Ya, kalau kita banyak masalah dengan orang-orang dalam kehidupan kita, ya lama kita nanti, ya pemeriksaannya lama itu, ya. Seperti itu, di yaumil hisabnya lama, di mizannya juga lama, kemudian belum lagi harus dipertemukan dengan orang-orang yang berkonflik. Yang lain mungkin sahabat-sahabat kita udah masuk surga, kita masih sidang gitu ya. Jadi nanti di sana masing-masing akan mengeluarkan hujahnya, mengeluarkan alasan-alasan gitu ya, kenapa begini, kenapa begitu. Dan pengadilan Allah SWT adalah yang paling adil. Ya, akan ketahuan nanti misalkan di dunia ini orang-orang yang berkonflik itu katakanlah dia merasa benar dan pihak lain merasa salah. Bisa jadi nanti terbalik di akhirat, kata Allah kamu yang salah. Gitu ya. Sebaliknya dia yang kamu anggap salah, dia yang benar gitu. Karena pengadilan Allah itu tidak mungkin salah gitu ya. Maka sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya ya kita meninggalkan kehidupan ini, wafat di akhir hayat kita dalam keadaan ya sudah selesai gitu ya. Semua permasalahan kita dengan orang itu udah nggak ada. Makanya ada seorang sahabat Rasulullah yang disebutkan bahwa dia adalah ahli surga gitu ya. Kemudian dipelajari oleh sahabat yang lain, apa sih keunggulan orang ini gitu. Apakah dia qiyamul lailnya lama berjam-jam atau bagaimana gitu ya. Apakah ibadah apa yang lebih gitu ya. Ya ternyata ditemukan suatu kenyataan bahwa sahabat yang menjadi ahli surga ini adalah seseorang yang setiap beliau mau tidur di malam hari, beliau selalu memaafkan kesalahan-kesalahan orang yang menyakitinya pada hari tersebut. Masya Allah. Ya, saya maafkan si fulan, saya maafkan si A, si B, si C, saya ikhlaskan kesalahan mereka. Jadi saya tidak mau ada masalah nanti di akhirat. Ya, saya ikhlaskan kesalahan-kesalahan mereka, kezuliman-kezuliman mereka terhadap saya. Memang orang-orang seperti ini orang-orang yang luar biasa, ya. Karena visi dia adalah akhirat gitu. Dia tidak mau ada masalah dengan orang-orang ini. Ya, seperti itu. Dan kalau dia bersalah sama orang-orang dan dia melakukan keburukan atau kezuliman terhadap orang-orang, maka dia cepat-cepat minta maaf. Dia tidak mau berlarut-larut, ntar aja, ntar juga baik sendiri. Wah, itu kalimat bahaya itu. Ya, kalau kita sudah menyakiti orang gitu ya, kemudian kita merasa bahwa dengan ketemu, dengan salaman gitu ya, selesai. Padahal kita tidak mengucapkan apa-apa, tidak minta maaf atas kesalahan kita, tidak minta maaf atas berbagai keburukan yang sudah kita lakukan di dalam interaksi kita. Ya, maka itu belum selesai sebetulnya. Ya, atau mungkin kita dengan mengatakan mohon maaf lahir dan batin gitu ya. Artinya kita borong semua kesalahan kita. Gitu ya, kita ucapkan mohon maaf dan batin ya gitu. Apakah kita anggap sudah selesai masalah kita dengan orang lain? Belum tentu. Ya, karena orang masih menganggap oh yang itu belum disebutkan kesalahan yang itu, ya, yang ini belum banyak banget tumpukan kesalahannya. Ya, yang tidak diungkapkan gitu ya, yang tidak disesali sama sekali. Ya, tidak ada keinsafan sama sekali untuk menyadari kekeliruannya. Oh, itu belum selesai berarti gitu. Ya, kecuali memang orang yang berkonflik dengan kita udah mengatakan ikhlas, saya sudah maafkan kamu. Ya, kamu dulu pernah ngegibahin saya, pernah ngomongin saya jelek di belakang. Insya Allah saya sudah mengikhlaskan itu, saya sudah maafkan. Saya maklum kok kalau kamu ngomongin saya di belakang. Itu berarti sudah dimaafkan gitu. Tapi kalau ada orang yang kita gibahin, ya kita omongin di belakang dia nggak tahu gitu ya, kemudian sampai meninggalnya kita nggak meminta maaf sama orang ini, sudah pernah menghancurkan harga diri orang lain di belakangnya. Oh, ini ya akan menjadi masalah nanti ya di akhirat itu. Ya, itu nanti yang terjadi, makanya nanti orang yang kita gibahi ini ya akan menarik pahala-pahala kebaikan kita kepada dirinya. Ya, dan kalau misalkan itu tidak cukup untuk menutupi dosa gibah kita, maka dosa-dosa dia akan ditanggung sama orang yang menggibahinya. Ya, seperti itu, yang merusak kehormatannya ini, ya. Seperti itu. Jadi memang kita harus menyelesaikan semua persoalan
muamalah hubungan kita dengan orang lain itu di dunia. Ya, kalau sudah mati itu udah susah ya seperti itu. Ya, hutang piutang misalkan ya, salah satu hal yang harus diselesaikan meskipun kita sudah meninggal. Makanya ketika pembagian warisan belum dilakukan gitu ya, ketika seseorang meninggal kepala keluarga atau ini langsung yang pertama kali harus dibereskan hutang-hutangnya. Kalau seandainya dari warisannya tidak cukup untuk membayar hutang-hutangnya, ya maka ahli warisnya harus berusaha untuk membantu gitu ya si mayit ini untuk menyelesaikan utang-utangnya, entah itu dengan cara bekerja dan sebagainya gitu ya, karena si mayit ini nggak akan bisa ditolong lagi gitu ya, kecuali memang dibayarkan hutang-hutangnya ya, seperti itu. Jadi menjadi tanggung jawab bagi yang hidup gitu, seperti itu, karena dia tidak mungkin bisa menolong dirinya lagi karena dia sudah wafat seperti itu ya. Jadi memang hati-hati dengan masalah-masalah yang menggantung, masalah-masalah yang nggak selesai ya. Selalulah takut gitu ya, kita tidur di malam hari ya sambil membawa masalah, sambil membawa kebencian kepada istri kita, kepada suami kita, lalu tiba-tiba di dalam tidur itu kita mati ya, nauzubillah min zalik ya, belum baikan, belum ini, atau kita berangkat kerja dalam keadaan marah, dalam keadaan benci pada istri kita atau kepada suami kita, kemudian di jalan kecelakaan lalu meninggal, innalillahi ya, ini adalah suatu musibah besar ya, meninggal dalam keadaan marah, dalam keadaan benci, dalam keadaan ya. Makanya orang-orang yang cerdas secara ruhani, secara agama, paham agama, dan juga secara emosi juga cerdas, mereka nggak mau marah tuh lama-lama dengan orang lain ya, mereka pasti cepat menyelesaikan persoalan-persoalan mereka dengan orang lain ya, seperti itu ya. Itu poin yang ketiga tadi ya. Nah, kemudian yang berikutnya, poin yang penting juga ingin saya sampaikan berkaitan dengan kesabaran ini adalah bagaimana kita memaklumi kesalahan ya, bersikap lembut, mudah memaafkan, bersabar ya, dan memaklumi kekurangan pasangan adalah jalan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maklum gitu ya, laki-laki memaklumi perempuan, perempuan memaklumi laki-laki. Kalau di dunia laki-laki, bicara seperti itu tuh nggak kasar gitu ya, itu biasa di dunia laki-laki. Ternyata di dunia perempuan itu adalah hal yang kasar ya, seperti itu ya. Di laki-laki misalkan kita mengatakan sama teman kita, nggak bagus kamu pakai baju itu, jelek banget gitu ya. Kalau kita mengatakan itu kepada istri kita, ya jelek banget kamu gitu ya pakai baju itu. Nah ya bukan hanya mengkritisi bajunya gitu ya, tetapi bisa dianggap mengkritisi juga fisiknya ya, seperti itu. Jadi hati-hati dengan bahasa gitu ya. Nah, kalau kita memaklumi perbedaan bahasa, maka mudah-mudahan kita juga tidak melakukan kesalahan-kesalahan berkaitan dengan bahasa itu. Kita sudah bahas dalam komunikasi suami istri pekan lalu ya, seperti itu. Jadi memang harus hati-hati, bahasa perempuan dan bahasa laki-laki itu berbeda. Ya, jadi berbicaralah secara empati sesuai dengan siapa kita berbicara, seperti itu. Ya, jadi bersikap lembut, mudah memaafkan, ya, bersabar terhadap kekurangan pasangan ini adalah jalan untuk meraih keluarga sakinah. Nah, dikisahkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya suatu saat Nabi SAW itu sedang berada di rumah salah satu istrinya, gitu ya. Kemudian istri beliau yang lain yang sedang tidak satu rumah itu mengirim sepiring makanan yang diantar oleh seorang pelayan. Ya, kemudian istri yang sedang bersama beliau ini memukul tangan si pelayan itu yang mau mengantarkan makanan ini, dipukul tangannya. Akhirnya apa? Piring berisi makanan yang dibawanya itu jatuh dan pecah berantakan. Ya, makanan pun tumpah berhamburan gitu ya. Nah, kalau Rasulullah SAW emosi, mungkin beliau sudah memarahi ya istrinya yang memukul tangan pelayan yang mengantarkan makanan dari istrinya yang lain ini gitu ya. Tapi Rasulullah tidak melakukan hal seperti itu gitu ya. Melihat kejadian tersebut, Nabi SAW kemudian mengumpulkan pecahan piring itu dan membereskan makanan yang berserakan tersebut dengan tenang gitu ya. Nah, ini makanya penting ya, di dalam emosi itu jangan, kalau pasangan kita sedang emosi kan dia memukul tangan pelayan itu sampai piring pecah itu ada alasannya. Kalau pasangan kita emosi, kita jangan ikut emosi ya, bersikap tenang, gantian kalau emosi itu ya, jangan barengan. Karena kalau bareng-bareng itu bahaya ya, seperti itu. Kemudian beliau mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, ibu kalian sedang cemburu, gitu ya kata Rasulullah. Ya. Kemudian beliau menahan pelayan tersebut agar tidak kembali, hingga dibawakan kepadanya piring dari rumah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Rasulullah minta piring yang pengganti,
ya mungkin yang sama bagusnya dengan piring yang pecah tadi, ya. Kemudian piring yang masih bagus itu diserahkan lewat si pelayan tadi untuk istrinya yang piring yang dipecahkan sebagai ganti rugi. Ya, hadis riwayat Bukhari. Ya, jadi dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran yang pertama, ya kita harus bersabar dalam menghadapi perilaku pasangan. Ketika dia marah, ketika dia cemburu, ya, ketika dia tidak senang akan sesuatu, gitu ya, ya pahami, itu sabar, gitu. Ya, dia marah pasti ada alasannya. Ya, dia tidak suka pasti ada alasannya. Maka bersabarlah, gitu ya. Ini memang tidak mudah, ya. Seringkali kalau kita melihat orang marah, itu kita menganggap itu sebagai suatu serangan kepada kita, kan. Ya, dan biasanya kalau namanya serangan, maka fitrahnya adalah kita akan melakukan yang disebut dengan self defensive, gitu ya. Jadi pertahanan diri. Ya, kita akan membela diri dan menyerang balik kalau bisa, gitu ya. Karena kita merasa terancam dengan serangan atau kemarahan. Padahal kemarahan itu bisa jadi ya akan redam seandainya kita bersikap tenang seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi bersabar gitu ya. Ketika ada sesuatu yang dilakukan oleh pasangan kita di luar dari hal-hal yang biasanya beliau lakukan gitu ya. Kenapa kok jadi begini gitu? Ada apa gitu ya? Apakah ada tekanan di kantor? Apakah ada masalah sehari-hari di rumah ini? Mungkin istrinya tertekan atau bagaimana? Atau ada masalah dengan keluarganya? Ya, dan kita menjadi tempat untuk menumpahkan emosinya gitu ya. Seperti jadi belum tentu ketika marah itu yang sepenuhnya salah adalah kita, belum tentu. Ya, jadi tenang, sabar gitu ya. Seperti itu. Dan gantian kalau emosional gitu. Karena manusia hidup itu nggak mungkin gitu ya, datar-datar aja gitu, emosinya nggak ada ininya, nggak mungkin gitu ya. Pasti ada dinamikanya. Kemudian yang kedua, memberikan alasan atas kesalahan pasangan gitu. Maka Rasulullah pun mengatakan ibu kalian sedang cemburu, wajar dia begitu, ya. Seperti itu. Jadi ya memberikan uzur lah gitu ya, memberikan alasan, oh dia begitu karena apa namanya mengalami tekanan gitu ya. Oh dia begitu karena sedang stres gitu ya. Oh dia begitu karena masa lalunya gitu ya. Pokoknya memberikan banyak uzur, banyak keringanan rukhsah ya, keringanan-keringanan terhadap pasangan ketika dia melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan gitu ya. Mungkin dia tiba-tiba emosional dan sebagainya. Memang ini tidak mudah ya. Kita juga ngomong seperti ini gitu ya, belum tentu sehari-harinya kita betul-betul berhasil terus gitu ya dalam setiap momennya gitu ya. Ya perjuangan gitu ya. Banyak para ulama mengatakan kalau kita kuliah S1 gitu, ya kita mungkin belajar 4 tahun, 5 tahun di kampus tersebut. Kemudian kita di wisuda selesai. Nah, kalau rumah tangga ini, belajar kita tuh sampai mati. Ya, kita mempelajari istri kita mempelajari pasangan kita. Udah beres dengan istri suami, lahir anak-anak, kita harus mempelajari anak kita. Ya, pas kita lagi mengasuh anak-anak, ternyata ada dinamika lagi. Kita juga harus mempelajari istri dan suami kita lagi gitu ya. Jadi pembelajaran yang nggak ada habisnya rumah tangga dan keluarga itu. Ya, Masya Allah gitu ya. Jadi memang kalau kita nggak sabar dalam pembelajaran terlama ini gitu ya, gelar nggak cukup, gelar doktor, profesor itu nggak cukup ya, rumah tangga ini ya gelarnya ya ketika kita mati dalam keadaan husnul khotimah itulah berarti kita sudah sukses di dalam berumah tangga gitu ya, seperti itu. Mati dalam ketakwaan, mati dalam keadaan sebagai pria dan wanita yang soleh-solehah, ya menggenggam agama dengan kuat, ya meninggalkan suatu kenangan yang indah gitu ya bagi istri ataupun suami kita. Itulah yang terbaik gitu ya, meninggal husnul khotimah gitu ya, dengan senyuman yang merekah gitu ya, meninggalkan kehidupan ini. Ya, kemudian pasangan kita begitu kehilangan saat kita pergi. Kalau kita meninggal, pasangan kita mengatakan, alhamdulillah akhirnya suami saya meninggal, hilang beban dalam hidup saya. Wah, ini berarti kita selama ini zolim ke istri. Atau sebaliknya, ketika istri kita wafat, alhamdulillah meninggal istri saya ya, yang selama ini sudah menjadi ujian, tekanan buat hidup saya ya. Ini saatnya untuk menikah lagi, wah gitu ya. Kalau seperti itu berarti meninggalnya nggak bagus tuh ya. Kita ingin ya wafat dalam keadaan pasangan hidup kita merasa kehilangan teman hidupnya, sahabat terbaiknya gitu ya. Kita ingin wafat dalam keadaan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita cintai merasa kehilangan sosok kita di dalam kehidupan mereka. Itu yang kita harapkan.
Ya, berarti memang penting ya bagi kita untuk menjaga kebaikan-kebaikan di dalam rumah tangga itu, ya. Kemudian poin berikutnya yang ingin saya bahas, sahabat pilih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah bagaimana kita meredam amarah dengan sikap bijak. Meredam amarah adalah bagian dari kesabaran. Ya, sahabat pilih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat badai menghantam, ya, dalam bentuk konflik suami istri, maka yang diperlukan dari kita tuh bersikap tenang, ya, dan berpikir jernih, gitu ya. Karena apa? Karena kita tidak mau terjatuh ke dalam amarah yang tidak terkendali. Ya, di saat salah satu pihak dalam kondisi marah, apalagi mereka sampai mengeluarkan kata-kata yang pedas begitu ya, maka pihak yang satu lagi harus tetap tenang dan berusaha mengendalikan, ya. Jangan sampai membuat situasinya justru makin memburuk dengan membalas melalui kemarahan yang sama. Nah, inilah kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh banyak pasangan. Kenapa mereka tidak bisa mempertahankan rumah tangganya sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Karena ketika pasangannya marah, mereka juga marah. Ya, maka setan pun akan menyiramkan bensin ke dalam api yang sedang menyala-nyala. Semakin besar kobaran apinya gitu ya. Harusnya apa? Ketika pasangan kita marah, kita menyediakan air untuk menyiram kemarahan itu. Ya, agar menyejukkan, agar padam apinya, ya. Sibuk memadamkan apinya, bukan sibuk untuk memarahi balik gitu ya. Kalau di dalam proses katakanlah service excellent, customer service, apa yang kita lakukan, misalkan kita bekerja sebagai orang yang melayani pelanggan gitu ya. Apa yang kita lakukan kalau pelanggan kita marah, sahabat kalian? Kalau pelanggan kita marah, gitu ya, maka pertama kali ucapkan permintaan maaf, mohon maaf atas kekecewaan Anda terhadap produk atau jasa perusahaan kami. Ya, kemudian apa yang kita lakukan? Silakan sampaikan apa keluhan Anda. Ya, dia menyampaikan keluhannya yang membuat dia marah itu apa gitu ya. Dan kalau misalkan memang kesalahannya ada di kita, apa yang dia sampaikan itu, oh iya betul itu salah saya. Maka kita langsung meminta maaf kepada pelanggan tersebut. Dan selama dia mengadukan kekecewaannya, jangan memotong pembicaraannya, dengerin saja. Harus kuat gitu. Ya, harus kokoh bagaikan batu karang di dalam mendengarkan apa-apa saja yang dia keluhkan. Di akhir tawarkan solusi dan tawarkan permintaan maaf. Ya, maka insya Allah keluhannya selesai, kemarahannya padam, gitu ya. Tetapi kalau seandainya pelanggan marah, ya, kemudian bagian pelayanan pelanggan marah lagi ke pelanggannya, selesai nggak masalahnya? Nggak akan selesai. Ya, maka yang terjadi adalah wah rame itu. Ya, mana manajer kamu gitu ya. Saya kecewa sama pelayanan kamu. Mana manajer kamu? Manajernya datang marah-marah. Manajernya juga sama terpancing. Nggak selesai. Mana direktur kalian? Mana kepala cabang kalian? Wah, gitu ya. Jadi melebar kemana-mana gara-gara seorang pelayan pelanggan tidak mampu memahami bagaimana mengatasi orang yang marah. Nah, suami istri juga harus begitu, sahabat Villa. Jadi kalau menghadapi pasangan yang marah itu harus tenang. Ya, apa yang membuat dia marah? Ya. Kemudian kalau memang itu kesalahan kita, langsung kita akui saja, nggak usah berlama-lama lagi, ya, gitu ya. Apa sih susahnya meminta maaf gitu ya? Gitu ya. Misalkan itu suami kita marah, saya tidak suka kalau misalkan saya pulang kerja, ya, makanan nggak tersedia, minuman hangat nggak tersedia, ya, istri sibuk main HP aja. Oh gitu ya Mas, ya udah minta maaf ya Mas ya. Mas mau makan apa? Memang kita hari ini nggak masak gitu. Ya, jadi begitu caranya, minta maaf langsung gitu. Jadi jangan sampai ketika suami kita marah, merasa nggak dilayani, lalu kita mengatakan, ya bukan kamu aja yang capek Mas, aku juga di rumah ini capek. Wah, jadi tambah rame dong kalau seperti itu. Ya gantian dong kalau marah gitu ya. Jadi jangan barengan, seperti itu. Ya, jadi nggak efektif gitu ya, seperti itu. Nah, mukmin yang kuat adalah mukmin yang dapat bersabar ketika marah. Ya, mukmin yang kuat itu bukan mukmin yang jago berantem, jago bergulat mengalahkan musuhnya, bukan, tapi mukmin yang bisa mengendalikan emosinya saat marah. Ya, bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, ketika beliau akan menebas leher musuhnya gitu ya di dalam sebuah perang gitu, kemudian musuhnya itu meludahi wajahnya. Nah, ketika meludahi wajahnya Ali gitu ya, Ali emosi gitu ya, semakin ingin dia menebas leher si musuhnya ini. Tapi apa yang dilakukannya? Dia tidak jadi menebas leher musuhnya. Kenapa? Karena dia tidak mau melakukan itu atas dasar kemarahan. Ya, jadi pahala jihadnya berkurang gitu. Jadi dia karena emosi gitu ya, nggak mau. Dia ingin membunuh karena Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin membunuh karena ingin meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan karena emosi. Bayangkan gitu ya, para sahabat salafus soleh aja begitu. Lah kita gitu ya, ketika kita
dipancing kemarahan kita itu dengan mudahnya terpancing gitu ya, seperti itu. Jangan gitu ya, jangan terprovokasi. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Fussilat ayat 35, "Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa zu hazin azim." Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar. Yaitu siapa orang-orang yang sabar di sini? Yaitu orang yang bisa menahan amarah. Ya, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Jadi orang-orang yang bersabar ini adalah orang yang memiliki keuntungan yang besar dalam kehidupannya. Ya, jadi orang yang ketika bersabar ya menghadapi badai, menghadapi kemarahan di sekelilingnya, dia tetap tenang gitu ya. Ya, tidak menunjukkan terprovokasi atau bagaimana gitu ya. Dia tetap menjaga ketenangannya. Ini adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan yang besar ya, dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Ya, luar biasa gitu. Ya, setelah berbagai bentuk keburukan, kezoliman yang dia rasakan, dia masih bisa memaafkan. Ya, bayangkan gitu ya, Buya Hamka gitu ya. Buya Hamka itu kan dipenjarakan sama Soekarno. Ya, dizolimi ya. Berapa kali beliau keluar masuk penjara sampai tafsir yang Al-Quran terakhir itu beliau selesaikan di penjara. Ya, tapi apa yang terjadi ketika Soekarno sekarat kemudian berwasiat, nanti kalau aku meninggal tolong suruh Buya Hamka yang menyolatkanku. Buya Hamka ya dengan kebesaran jiwanya gitu menyolatkan Soekarno gitu. Padahal itu seorang pemimpin yang sudah ya berlaku zolim kepada dirinya, Masya Allah gitu. Ya, sampai seperti itu. Ya, ulama kita menunjukkan kebesaran jiwanya ya, seperti itu. Tidak membalas kebencian dengan kebencian lagi ya, seperti itu ya. Jadi sabarlah ketika marah ya. Ketika kemarahan melanda, masalahnya tuh segini ya. Sama setan dibikin segini ya. Jadi setan itu ahli provokasi karena gini, di dunia setan reward terhadap setan yang bisa memisahkan suami istri itu besar ya. Kalau setan bisa menggoda manusia untuk membunuh ya, rewardnya tidak terlalu besar ya. Menyuruh orang berzina, rewardnya tidak terlalu besar. Tapi kalau berhasil memisahkan suami istri, ini rewardnya besar setan ini. Ya, maka setan akan mencari peluang di mana suami istri sedang berkonflik, berperang, ya dia akan masuk di situ dan dia akan mengomporinya. Gitu ya. Udah pisah saja, ya, cerai saja gitu ya. Udah pokoknya keluarkan kalimat-kalimat ini gitu ya. Enak saja dia merendahkan kamu gitu ya. Pokoknya setan akan menyiramkan bensin pada api yang sedang menyala. Ya, masalah kecil dibesar-besarkan ya oleh suami atau oleh istri yang sedang marah besar gitu ya. Ya, tidak tenang gitu ya. Akhirnya keluarlah kalimat-kalimat yang menyakitkan, kalimat-kalimat pedas, bahkan caci maki, ya kata-kata kotor dan sebagainya. Merendahkan seolah-olah pasangan hidupnya ini ya bukanlah orang yang dulu dia ta'aruf, yang dulu dia kasih mahar, yang dulu dia ijab kabul, yang dulu dia bulan madu bersama, bahkan punya anak 3-5 orang dari istrinya ini gitu ya. Seolah-olah orang asing yang dia benci sedemikian rupa. Ya, seolah-olah membalikkan kasih sayang itu hanya seperti membalikkan telapak tangan dari cinta berubah menjadi benci. Ya, inilah setan ya. Jadi masalah kecil dibesar-besarkan, provokator. Ya, setan itu. Kenapa kalau berhasil memisahkan suami istri itu setan senang? Kenapa? Karena orang yang berdua itu dia terbentengi dari berbagai maksiat. Ya, orang kalau sudah menikah mau bermaksiat, ya, mau ke diskotik nggak enak. Ya, mau bergaul dengan lawan jenis nggak enak karena sudah berkeluarga. Tetapi kalau sudah sendiri, sudah jadi janda, sudah jadi duda, wah gitu ya. Serasa bebas lagi gitu ya, serasa bisa melakukan apapun. Ya, maka setan ingin gitu kita semua menjadi ahli maksiat dengan cara apa? Dengan cara berpisah dengan istri kita. Ya, karena ketika seorang suami atau istri sudah tidak lagi berkeluarga, dia sendiri, dia pisah gitu ya. Sudah tidak ada lagi benteng yang menaungi mereka. Sudah berat gitu. Ya, seperti itu. Ya, kecuali untuk alasan-alasan khusus. Ya, kita memilih bercerai karena memang luar biasa gitu ya. Problem kita tuh sudah sangat kompleks, sudah sangat rumit sekali, bagaikan benang kusut yang sudah tidak bisa lagi diurai gitu ya, dan tidak ada keinginan dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah itu, seperti itu. Ya, dan Rasulullah SAW bersabda yang artinya janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah atau istrinya. Jika ia membenci salah satu sifatnya, maka ia bisa jadi menyukai sifatnya yang lain. Nah ini,
Hadis riwayat Muslim nomor 1469. Jadi kita nggak boleh benci banget kepada istri kita sampai marahnya tuh marah besar banget gitu. Ya nggak boleh seperti itu gitu ya. Jadi tetap kita harus berhusnuzon ya, dan melihat sikap-sikap dia yang baik yang lain yang bisa kita jadikan pegangan gitu, bahwa di dalam diri pasangan kita ini nggak keburukan doang adanya di dalam dirinya, enggak gitu. Ada juga kebaikan-kebaikan ya, seperti itu ya. Kemudian poin berikutnya yang penting juga dalam bersabar ya sahabat sekalian adalah merelakan hak-hak pribadi. Oh ini berat banget ya. Ya, dalam rumah tangga seringkali kita menuntut hak kita secara berlebihan, tapi melaksanakan kewajiban kita secara pas-pasan. Ya, ini manusia itu emang begitu. Ya, kalau nuntut banyak gitu ya, saya ingin ini, ingin itu dari orang lain. Tapi kalau ditanyakan pada dirinya, apa yang sudah kamu lakukan pada orang lain? Oh ini, ya, yang standar-standar aja, yang biasa-biasa aja dia kasih. Ya, manusia yang kebanyakan begitu. Nah, coba untuk tidak menuntut hak-hak kita secara berlebihan kepada pasangan kita. Ya, bila perlu relakan saja demi keutuhan rumah tangga dalam jangka panjang. Ya, seperti itu. Bagi orang yang bersabar, insya Allah Allah Ta'ala akan membalas dengan pahala yang besar dan akan memenuhi hak-haknya yang nggak bisa dipenuhi oleh manusia. Ya, jadi seperti itu. Misalkan seorang suami yang ya butuh gitu ya, butuh sekali, misalkan ada kebutuhan biologis, kebutuhan berhubungan suami istri gitu ya. Saya berhak kan gitu ya, meminta kepada istri saya. Tetapi kenapa ya istri saya menolak terus gitu? Ya, sehingga saya hanya bisa berhubungan suami istri dengan istri saya hanya sebulan sekali gitu. Ini kan sangat kurang gitu. Wah, dia nuntut gitu ya, seperti itu. Ya, kemudian dia marah. Padahal kita tahu kalau seorang suami meminta itu kepada istrinya, lalu tidak diberi oleh istrinya, kemudian istrinya kemudian suaminya marah, ya, maka ketika suaminya marah nggak ridho dengan apa yang dilakukan oleh istrinya, maka malaikat akan melaknat istrinya sampai pagi. Ya, kasihan kan kalau setiap malam istri kita dilaknat sama malaikat gitu ya. Ya, kita tidur dalam keadaan marah kepada istri kita. Ya, istri kita jadi dilaknat sama malaikat sampai pagi, setiap hari begitu. Ya, tega kita ya melakukan hal seperti itu. Janganlah ya. Jadi ada saatnya kita ya udah sabar aja. Ya, sabar aja gitu, seperti itu. Ya, mudah-mudahan suatu hari nanti pasangan hidup kita mengerti gitu ya, bahwa suami atau istri itu punya kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Ya, juga kita tidak minta berlebihan gitu kan, ya secara ini aja gitu ya, seperti itu. Misalkan kita minta dilayani ya oleh suami kita, ya, oh ini namanya suami habis waktunya di luar, dia sudah lelah menangani klien-kliennya, menangani atasannya di kantor dan sebagainya. Sampai di rumah kemesraannya tidak seperti dulu lagi gitu ya, hanya seperlunya dan ini ya dimaklum aja gitu. Yang penting dia masih setia, yang penting dia masih ada perhatiannya meskipun tidak sebesar dulu gitu ya. Toh mudah-mudahan nanti kalau dia sudah pensiun atau sudah berkurang intensitas pekerjaannya, mudah-mudahan dia akan kembali lagi kepada saya sehangat dulu lagi. Jadi dimaklum gitu ya, meskipun insya Allah di materi pekan depan kita akan bicara tentang romantisme. Ya, romantis ini harus dipelihara gitu. Jadi nggak boleh dengan alasan apapun ya romantisme ini dikurangi atau bahkan dihilangkan dari rumah tangga, nggak boleh. Ya, Rasulullah itu sangat romantis ya, dari selama menikahnya sampai wafatnya beliau gitu ya. Bersikap manis terus kepada pasangannya. Jadi ini harus, insya Allah akan menjadi materi pembahasan di pekan depan tentang romantisme ini. Ya, harus dipelihara. Ya, jadi memang kita harus merelakan sebagian hak-hak pribadi kita. Misalkan seorang istri butuh gitu ya, suaminya tuh ngerti agama, ya mengajar agama kepada dirinya, membimbing dan memberikan nasihat kepada istrinya. Ya gimana ya Ustadz Bambang ya, suami saya itu nggak ngerti agama, ilmunya sangat sedikit, paling kalau ngasih tahu saya sedikit banget. Itu nggak apa-apa ya, ya sabar aja gitu ya, mudah-mudahan dengan kesabaran kita, ya selama dia masih mengizinkan kita belajar agama ke ustadz lain gitu ya, atau boleh mengajari kajian-kajian gitu ya dengan ditemani oleh dia gitu kan, atau misalkan boleh menyimak tayangan-tayangan dari ustadz-ustadz streaming di YouTube dan sebagainya, ya nggak apa-apa lah gitu ya, kita maklum gitu, karena mungkin mereka seiring dengan kesibukannya bekerja barangkali ilmu agama mereka nggak nambah gitu ya. Ya, yang penting kita dapat izin untuk menambah ilmu kita secara proaktif di tempat lain kalau kita nggak dapat dari suami. Ya, jangan sampai pula suaminya udah nggak ngasih bimbingan agama yang benar pada istri, ngelarang lagi untuk istrinya ngaji dan berinteraksi dengan komunitas yang solehah gitu ya, untuk belajar agama. Oh ini nggak benar kalau seperti ini, sudah nggak ngasih hak ilmu kepada istrinya, melarang pula istrinya mengaji di tempat yang baik gitu ya, di tempat yang akan
menambah kesolehan istrinya, karena semua orang butuh ilmu. Ya, seperti itu. Jadi memang kita harus merelakan apa yang menjadi hak-hak kita itu, yang harusnya kita dapat segini gitu ya, nggak apa-apalah dapat setengah gitu. Ini membantu kita untuk bersabar dalam pernikahan. Ya, ini memang berat. Ya, kemudian yang berikutnya mengenyahkan egoisme pribadi. Nah, ini juga susah. Ya, jadi prinsip saling menghargai, saling berempati, lebih mendahulukan pasangan, ini akan menciptakan kerukunan bersama. Nggak egois gitu ya. Kalau egois itu kan berarti apa? Mementingkan diri sendiri. Ya, pokoknya saya harus dapat apa yang saya inginkan dalam rumah tangga ini. Ya, merasa bahwa sayalah gitu rajanya di rumah tangga ini. Padahal kan ini kita raja dan ratu. Dua-duanya juga harus dapat hak-haknya. Kemudian mau menang sendiri dalam segala persoalan. Kalau ngomong mau menang sendiri. Mentang-mentang suami nggak mau mengakui bahwa dia salah gitu ya. Maunya menang sendiri gitu ya, dalam segala masalah. Padahal kan segala urusan dalam rumah tangga ini bersifat negotiable, ya, win-win solution. Anda menang, saya menang, kita menang, gitu kan? Seperti itu. Jadi kalau kita udah mau menang sendiri ini udah nggak benar dalam rumah tangga. Ya susah kita untuk maju, gitu ya. Kalau kita mau menang sendiri, rumah tangga ini kan untuk menang bersama, bukan menang sendiri. Ya kemudian yang berikutnya adalah orang egois itu merasa benar sendiri, seolah-olah dia Tuhan yang nggak pernah salah, seolah-olah dia malaikat yang nggak pernah salah. Nggak mau kalau disalahkan, nggak mau meminta maaf kalau salah. Nah ini egois nih. Ya, gimana kita bisa mempertahankan rumah tangga kalau kita nggak bisa mengenyahkan egoisme pribadi ini, menghancurkan egoisme pribadi ini. Rumah tangga ini kan sarana kita bertumbuh bersama di dalam rumah tangga ini. Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang lebih dewasa ke depannya, ya bagaimana kita menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Kalau kita memang mau menjadi orang yang lebih baik, berarti harus siap dong menerima feedback, menerima masukan dari pasangan kita. Ya, kalau memang dia benar, akui benar, gitu. Jangan merasa benar sendiri, gitu ya. Jadi dalam rumah tangga itu fokus kita adalah bukan saya atau kamu, bukan, tapi kita. Ya, jangan lagi bawa kata saya maunya begini. Ya, kemudian mengatakan kamu itu begini, gitu ya. Bukan, ini yang akan kita bicarakan adalah kita. Kita mau kemana? Ya, apakah kita mau masuk surga bareng? Apakah kita mau mewujudkan keluarga sakinah ini di dunia? Kita terus ngomongnya. Kalau mau sakinah gini, gitu ya. Kalau mau tenang dalam rumah tangga tuh gini, gitu ya. Sepakati. Ya, jadi seluruh proses interaksi antara suami istri ini sepenuhnya adalah negosiasi. Ya, dalam urusan syariat oke lah, itu nggak bisa ditawar. Ya, dalam urusan syariat kamu harus pakai kerudung, harus. Ya, kamu harus sholat, harus. Kamu harus saum di bulan Ramadan, harus, gitu ya. Kamu kalau punya kelebihan rezeki harus banyak berinfak, harus gitu kan. Tapi kalau masalah-masalah interaksi harian gitu kan, semuanya negosiasi. Ya, kemana kita akan jalan-jalan itu negosiasi. Ya, kemana kita akan menyekolahkan anak itu negosiasi. Di mana kita akan tinggal, di rumah mana kita akan tinggal, ngontrak di mana, beli rumah di mana, itu semuanya negosiasi. Ya, bahkan uang gaji suami itu, ini harus dinegosiasikan, ini akan dipakai kemana, ya, alokasinya apa, sepakati. Jangan meskipun kita sudah menikah, kita merasa bahwa itu rezeki kita sendiri, wah itu udah kacau. Ya, karena di dalam orang berumah tangga itu ada hak istri kita. Ya, dan Allah menitipkan rezeki kepada suami istri itu melalui apa? Melalui pendapatan suami istri tersebut. Ya, maka kita harus berusaha untuk merundingkan gitu ya, pengelolaan keuangan yang baik, transparan, terbuka seperti itu. Ini masalah kita, ini negosiasi. Ya, kalau kita sudah nggak melibatkan istri dalam segala perkara-perkara yang sifatnya negosiasi, masalah duniawi ini, wah sudah, ya berat itu. Ya makanya ada kisah ini ya kalau nggak salah di Jawa Tengah kejadiannya, ya ada sepasang suami istri, laki-lakinya cerdas ganteng, istrinya cantik dan juga cerdas, keduanya lulusan S1 sarjana dua-duanya. Apa yang terjadi? Karena mereka egois dua-duanya, hanya 9 bulan menikah cerai. Ya seperti itu. Di pengadilan kata hakim mengatakan kalian ini sebetulnya sederhana masalahnya. Perbaiki komunikasi kalian, kemudian yang kedua, enyahkan egoisme kalian itu. Mau menang sendiri itu nggak bisa di dalam rumah tangga. Kalian ini anak muda yang dua-duanya masih mau menang sendiri, itu nggak bisa dalam rumah tangga. Harus bisa empati kepada pasangan. Sampai akhir nggak mau, akhirnya cerai. Gitu ya. Jadi lulus S1, cerdas, ganteng, dan cantik nggak menjadi jaminan bahwa kita bisa membangun keluarga sakinah. Karena nggak punya ilmunya. Ya, karena nggak punya ilmunya. Ya, seperti itu. Jadi nikah aja gitu, seperti itu. Nggak ada ilmunya. Ya, baik. Ya.
Jadi janganlah menyombongkan diri, janganlah egois. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hadid ayat 23, "Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Itu ya. Orang yang aku terus ngomongnya ya, aku yang menang, aku yang benar sendiri. Ya, kamu nggak usah mau coba-coba menghalangi aku, jangan coba-coba ngajarin aku, jangan coba-coba ya mau nasihatin aku. Ini udah, kalau orang udah sombong udah susah. Ya, bahkan Rasulullah mengatakan barang siapa yang mati dalam keadaan ada kesombongan di dalam hatinya meskipun hanya sebesar semut hitam gitu, maka dia tidak akan masuk surga. Memang kesombongan ini bahaya gitu ya, di dalam rumah tangga, di dalam di dalam semua interaksi dengan manusia yang lain juga nggak akan bisa gitu ya kesombongan ini ya dipertahankan ya. Dan terakhir dari saya bahwa insya Allah sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, insya Allah sabar ini akan melebur kesalahan-kesalahan kita dalam hidup ini. Ya, setiap kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan ini, termasuk kesulitan di dalam menghadapi suami atau istri kita ini, tujuannya adalah Allah adakan itu semua untuk menghapus kesalahan-kesalahan kita, Masya Allah. Ya, dari mana kita bisa mengambil kesimpulan ini? Ya, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya seorang Muslim tidaklah ditimpa kelelahan, kepenatan, duka, kesedihan, gangguan dan kegalauan hingga duri yang menusuknya sekalipun, kecuali dengan itu Allah akan melebur kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita kebetulan dikaruniai seorang suami atau istri yang sangat sulit, ya sangat susah untuk membangun ikatan hati dengan kita, ya, dan kita harus setiap harinya bersabar menghadapi dirinya, ya, dengan segenap kesabaran yang kita punya, maka insya Allah semua ini adalah jalan untuk melebur kesalahan-kesalahan kita semua di masa lalu, Masya Allah. Ya, siapa di sini yang nggak punya kesalahan? Kita semua punya kesalahan di masa lalu. Ya, baik itu secara sadar ataupun tidak sadar. Ya, ada orang berbuat zolim nggak sadar bahwa dirinya zolim, gitu kan? Seperti itu. Ya, tetapi ketahuilah gitu bahwa apapun kesulitan yang kita hadapi hari ini, ya, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita, ini semuanya mungkin juga dalam kehidupan kita secara umum. Ya, ada masalah kita, susah banget gitu ya, masalah-masalah yang kita hadapi ini, semuanya itu untuk melebur ya dan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Kalau kita sabar menghadapinya. Ya, tetapi kalau kita menjadi umat sumbu pendek, ya, sebentar-sebentar terbakar, sebentar-sebentar marah, sebentar-sebentar perang gitu ya, sebentar-sebentar ya berkonflik dengan orang lain. Ini ya susah gitu ya, seperti itu. Ya, karena justru ujian-ujian kesabaran inilah yang akan mendewasakan kita semua. Demikian sahabat filah yang bisa disampaikan pada malam hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang mampu bersabar menghadapi pasangan kita. Ya, kalau kita sudah disiapkan dari sekarang bahwa manusia itu nggak ada yang sempurna. Manusia itu pasti ada kekurangannya. Waktu kita baru menikah, kita sepertinya ya sedang sangat berbunga-bunga hati kita, sehingga kita tidak bisa melihat ya secara jelas gitu ya tentang kekurangan dari pasangan hidup kita. Mulailah setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu ya, terasa ya kekurangannya ini. Tapi dia juga punya kelebihan ini. Ya, maka inilah tantangan bagi kita semua. Ya, siapa yang berhasil menyelesaikan tantangan ini ya sampai maut memisahkan, ya tidak berpisah gitu ya, maka insya Allah inilah yang terbaik yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini. Salah satunya adalah mewujudkan pernikahan yang dilandasi dengan kesabaran yang sempurna, insya Allah. Semoga sahabat sekalian diberikan kekuatan kesabaran, ya, dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang istiqomah di dalam melakukan kesabaran ini dalam kehidupan kita, insya Allah. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.